gitu. Andai dokumen yang mereka upload ya tidak lengkap, data yang mereka masukkan tidak lengkap, bisa aja nih misalnya di dalam daftar riwayat hidup itu kan ada kalau dulu ya waktu saya gitu itu kan lengkap nih, ada saudara kandung, saudara suami, gitu kan. Nah itu kan ada saudara-saudara kita yang mungkin kita lupa gitu kan, kalau namanya sih nggak lupa gitu. Kita lagi proses pengisian DRH dan dari surat BKN juga kita ada penyesuaian jadwal. Saat ini untuk yang P3K paruh waktu ini kelengkapan dokumen yang diunggah kan tidak sama dengan P3K yang penuh waktu. Jadi dipermudah oleh BKN. Jadi tambahannya cuma SKCK sama surat kesehatan saja. Kalau yang P3K penuh waktu kan ada surat kesehatan rohani dan bebas nafja. Jadi karena mungkin waktunya yang sedikit ini, jadi oleh BKN dipermudahlah untuk melengkapi dokumen tersebut. Untuk pengusulan NIP itu dari jadwal Menpan itu dari 28 Agustus sampai dengan sebelumnya itu sampai dengan 20 September. Nah, berubah menjadi sampai dengan 25 September. Jadi kami PKPSDM itu mengusulkan NIP paruh waktu sampai dengan 25 September. Jadi berbarengan sebenarnya dengan peserta mengisi DRH. Nah, jadi kalau sudah selesai pengisian DRH diakhiri aja. Nah, jadi biar kami kan masuknya ke admin kami. Jadi nanti prosesnya kami bisa usulkan NIP-nya ke BKN. Paham ya teman-teman semua ya? Dan kalau sudah selesai silakan akhiri. Jadi jangan menunggu sampai batas waktu kayak gitu. Karena biasanya di akhir-akhir waktu itu trafficnya padat. Betul. Hari ini 17, 18, 19, 20, 21, 22. Masih ada 1 minggu ya. 6 hari. Kalau sudah diselesaikan saja. Jadi meskipun belum sampai waktunya begitu ya, ke 22 September, jika merasa itu sudah lengkap, sekarang di kalau belanja itu di check out gitu ya. Iya, ketahuan ya. Sering belanja online. Oke, di check out aja begitu ya. Karena biasanya begini, teman-teman itu nunggu-nunggu yang lain dulu gitu ya. Jadi digantung nih, udah diisi sebenarnya, tapi belum diakhiri. Oke. Jadi sebaiknya nih pesannya Bu Swatun itu diakhiri aja ya, ditutup sehingga nanti pihak BKPSDM lebih mudah melakukan rekapitulasi ya, tunggal dikitan kata orang ya. Iya, kalau ada kesalahan misalnya lupa ngisi ini, lapor aja ke kami. Kami dari adminnya bisa memperbaiki. Misalnya salah unggah kah atau apakah? Nah, nanti kan yang dari isian DRH peserta itu masuk ke admin kami, itulah dokumen yang diunggah itulah yang kami usulkan ke BKN. Jadi bisa lapor ke kami. Oke, Bu Aswatun, sebenarnya ada berapa banyak sih P3K kita yang paruh waktu ini? Prosentasinya dari P3K kita secara keseluruhan yang penuh waktu dan yang paruh waktu ini sisa berapa? Kalau untuk pengadaan tahun 2024 itu kita formasinya kan yang penuh itu 756. Yang ada tahap 1 sudah lulus 550. Tahap 2 108. Nah, yang untuk paruh waktu ini sisanya nih ya, yang paruh waktu ini ya, yang mengikuti tahap 1 dan tahap 2 atau yang database mengikuti CPNS tapi tidak lulus, itu diangkat paruh waktu juga. Totalnya 2.721. 2.721. Masih banyak ya, Bu? Iya. Oke. Baik. Nah, dari kondisi teman-teman kita yang paruh waktu yang masih banyak ini, nah ini nanti apakah ini secara keseluruhan, maksud saya adakah nanti istilah lulus dan tidak lulus lagi di paruh waktu ini? Tidak ada, Ibu. Oke. Artinya ketika mereka nanti sudah mengisi DRH ini hanya sebagai sebuah persyaratan untuk kelengkapan saja. Betul. Meskipun misalnya tidak ada persyaratan lain lagi begitu.
Iya, ya sesuai di DRH itu. Di DRH itu Iya, saja. Iya. Karena semuanya sudah CAT Bu ya. Iya. Walaupun paruh waktu juga udah CAT kemarin. Gitu. Iya, jadi Oke. seleksinya itu di tahap 1 dan tahap 2 ikut CAT itu. Jadi seleksi kompetensi itu mereka tidak dapat formasi atau tidak lulus. Nah, itulah datanya yang Oke. bisa diusulkan P3K paruh waktu. Oke, baik. Ini tadi berakhir di 22 September ya, 2025. Ini kalau menurut pengamatan rekapitulasi dari BKPSDM sendiri sampai dengan hari ini sisa 1 minggu lagi nih, Oke. ada berapa persentasi P3K paruh waktu kita yang sudah mengisi DRH-nya? Sampai saat ini aplikasi BKN itu kami belum bisa melihat rekapitulasi peserta yang sudah atau belum. Nah, kalau kayaknya masih BKN masih menyiapkan itu, biasanya ada seperti itu. Jadi biasanya kami umumkan ini yang belum DRH, Oke. ini yang sudah atau ini yang mengundurkan diri ketahuan. Lalu sampai saat ini kita belum mengetahui itu apa yang menjadi penyebabnya, Bu Aswatun? Aplikasinya yang dari kan kita tarik data di BKN. Nah, itu yang kami tidak tahu peserta ini sudah apa belum mengakhiri DRH-nya. Oh, apakah kita tidak melakukan kontak dengan para P3K paruh waktu ini, misalnya nih nomor kontak atau ada call center yang bisa mereka hubungi ketika mereka merasa sudah selesai melakukan pendaftaran itu. Tanda sudah mengisi itu kan ya di aplikasi kan ya? Ada. Nah, Ucapan terima kasih Bu ya. Iya. Ucapan terima kasih. Iya, ada. Betul. Terima kasih Anda sudah mengisi. Oke. jadi Nah, itu artinya itu kan bisa di-download nih, dikirimkan ke BKPSDM. bisa. Oh. Jadi cuma keterangan aja ya, tampilan aja, view aja. Jadi silakan peserta cek masing-masing akunnya. Bila tandanya sudah tidak ada tombol pengisian daftar riwayat hidup, yang ada tombol data riwayat hidup berarti sudah mengakhiri DRH. Oh, begitu. Iya. Nah, tinggal waktu 1 minggu ini BKPSDM sendiri mengejar ya, seandainya ada teman-teman di paruh waktu yang banyak yang belum selesai ternyata atau ada yang melakukan kesalahan, salah unggah, salah tulis ngaran, salah tulis dan sebagainya begitu. Ya, kami masih menunggu juga perbaikan dari aplikasi SSCASN ini dari BKN kan Bu. Jadi kita tidak ada wewenang di situ. Jadi dari tim BKN juga mempersiapkan itu karena mereka seluruh Indonesia menanyakan. Kalau misalnya masih banyak yang belum, ini apa upaya kita nih untuk mendongkrak? Iya, nah seperti itu maksud saya. Ya, ini kami sementara mendata ini yang melapor-lapor ke kami, Oke. yang sudah DRH. Oh, ini dari mana? Oh, sudah. iya, betul. Sudah sementara diproses. Nah, jadi itu kan nanti di grup Telegram itu kami sampaikan. Oke, baik. Saya ke Mbak Septi, pengelola data dan informasi. Iya. Sampai dengan saat ini nih, Mbak Septi, kawan-kawan dari P3K paruh waktu yang mengisi DRH, kemudian mengupload SKCK-nya, pantauan dari BKPSDM sendiri, adakah yang melakukan kesalahan, adakah yang terkendala kesulitan, atau adakah yang malah tidak bisa sama sekali atau bagaimana? Cukup banyak sih yang Oke. lapor ini. Biasanya ada yang saya salah unggah ijazah. Iya dia. Biasanya kalau sudah terlanjur diakhiri, nanti waktu proses pengusulan NIP itu Oke. kita dari admin yang memperbaiki. Oh. Jadi nanti kita hubungi yang Artinya tidak bersangkutan. dibuka lagi buat si individunya itu. Nggak bisa udah. Jadi nanti kita dari admin yang hubungi ke yang bersangkutan, kita konfirmasi ini salah ininya gitu. Jadi nanti kita minta dokumen yang benar, baru kita unggahkan gitu. Oh, berarti si P3K paruh waktunya ini yang bersangkutan ini dapat melihat ulang ya. Melihat ulang nih DRH dan SKCK yang diupload begitu ya? Kalau untuk lihat, Meskipun sudah diakhiri. kalau lihat bisa, tapi kalau Oke. untuk memperbaiki nggak bisa. Oh, Jadi nanti baik. dari admin BKPSDM Baik. itu yang minta dokumen yang benar, misalnya salah kayak gitu.
Oke, untuk meminimalisir kesalahan, karena tentu saja BKPSDM kalau misalnya banyak yang salah, BKPSDM kan kerepotan juga nih, ya karena bekerja sendiri begitu kan. Nah, apa yang kita lakukan, memberikan arahan atau bagaimana kepada para P3K paruh waktu kita dalam hal pengisian DRH dan penguploadan SKCK tersebut. Iya, jadi di grup yang Telegram tadi itu beberapa kali juga kita infokan ulang, supaya ya meminimalisir lah kesalahan itu. Oke. Apakah waktu awal Bu Aswatun, sebelum dimulainya penginputan DRH dan SKCK ini, para pekerja kita di P3 paruh waktu itu dikumpul, diberikan sosialisasi, diberikan secara teknis pengisian dan dokumen-dokumen yang diupload. Tidak ada ya. Oh. Jadi karena jadwal itu keluarnya mepet biasanya Begitu. dari Menpora tuh, misalnya tanggal 7. Keluar pengumumannya bisa aja tanggal 6. Surat yang kami terima. Jadi tidak sempat kami untuk mengumpulkan peserta. Jadi cuma di pengumuman kan sudah diberitahu bahwa Andai nih Bu, ini berandai-andai saya ya, karena kan bisa saja terjadi begitu. Andai dokumen yang mereka upload ya tidak lengkap, data yang mereka masukkan tidak lengkap, bisa aja nih misalnya di dalam daftar riwayat hidup itu kan ada kalau dulu ya waktu saya gitu, itu kan lengkap nih, ada saudara kandung, saudara suami, gitu kan. Nah itu kan ada saudara-saudara kita yang mungkin kita lupa gitu kan, kalau namanya sih nggak lupa gitu, tempat tanggal lahirnya dan sebagainya, begitu kan, kita lupa pendidikannya dan sebagainya, lupa. Nah sehingga terlampaui ya pada saat dia mengakhiri itu ternyata tidak terisi. Tidak terisi, dan dia yang celakanya tidak sadar. Nah bahwa itu tidak lengkap, ini apa yang harus dilakukan? Kalau isian seperti itu tidak masalah. Yang penting unggahan dokumen tadi itu kalau tidak lengkap tidak bisa lanjut mengakhiri DRH. Pasti ada notifnya, ini belum diunggah. Jadi yang diunggah itu yang harus lengkap. Nah, kalaupun ada di unggahan itu salah, kami yang perbaiki, karena peserta tidak bisa memperbaiki lagi kalau sudah diakhiri.